Perkenalkan, nama saya Inyoman Putra Astawa. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2023. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL di SMA Negeri 1 Kuta Utara. Dan berikut video PPL saya yang pertama. Selamat pagi anak-anak. Ya, selamat berjumpa kembali di mata pelajaran PJOK. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Ada yang tidak enak badan? Tidak. Ya. Baik, sebelum kita mulai lanjut kegiatan atau memulai kegiatan, kita akan awali dulu dengan doa. Baik, saya akan mulai absensi. Silakan yang saya panggil, silakan angkat tangan dan menyatakan hadir. Saya mulai dari nomor absen 1. Niputu Mauricia. Sebelum masuk ke materi, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu wajib nasional. Ya, memupuk rasa nasionalisme kita. Ada yang suka nonton sepak bola nggak? Kemarin malam ada nggak yang nonton Argentina dan Indonesia? Liburan, Pak. Oh ya, 2-0 ya skornya. Ada yang nonton? Ya. Gimana, seru ya? Jadi juara dunia versus juara SEA Games. Ya. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa jadi juara dunia. Baik anak-anak, saya ingin mengetahui wawasan kalian tentang sepak bola, khususnya tentang formasi, taktik, atau strategi, pola penyerangan dan pertahanan. Itu materi yang kita akan pelajari. Tapi sebelum masuk ke sana, kita akan mengerjakan pit test supaya saya tahu bagaimana sih wawasan kalian tentang olahraga atau materi sepak bola. Ya, saya akan kirim linknya di grup. Silakan boleh langsung mulai. Sekarang kita akan mempelajari tentang formasi. Nantinya kalian tidak hanya mengetahui kok bisa menang tim ini, kok Messi ganteng, kok Ronaldo ganteng, keren, badannya kotak-kotak. Jadi tidak hanya tahu itu. Jadi lebih mendalam. Mengapa sih suatu tim ini bisa memenangkan pertandingan? Kok bisa ya? Sudah bisa mencetak gol banyak, bisa juga mempertahankan dan tidak kebobolan. Nah, ini contoh bentuk formasi pola penyerangan. Ini contoh bentuk formasi pertahanan. Ya, di sana 4-5-1, 4-4-2 dan 5-3-2. Kenapa dikatakan kuat? Karena di sana menumpuk 5 pemain bertahan. Selain itu juga dibantu oleh 3 pemain tengah yang juga membantu pertahanan. Lalu ada 2 striker.
Setelah pertanyaan tadi, kita akan masuk ke project yang kalian akan kerjakan. Baik, ada pertanyaan lagi mengenai project yang kalian akan kerjakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, silakan boleh bawa minum langsung, kita langsung menuju ke lapangan. Ya, silakan. Baik, kita akan mulai presentasi, tapi sebelum itu saya memberikan kalian waktu untuk latihan. Baik anak-anak, kita akan mulai presentasi dari hasil project yang kalian sudah buat bersama kelompok, yang kalian sudah analisis dari pola pertahanan dan penyerangan. Baik, saya akan panggil dari kelompok 1. Silakan maju ke depan kelompok 1. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, Bapak Guru dan juga teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 1 dan akan mempresentasikan hasil analisis yang kelompok kami lakukan. Tetapi sebelum itu, alangkah baiknya kalau kita saling mengenal terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Puspa Pratiwi. Dengan saya sendiri Bisayung Rahimi Prami. Perkenalkan, nama saya Giri Dharma Wida Putra. Perkenalkan, nama saya Ayurai Prilawedani. Perkenalkan, nama saya Mandiri dari Pengordana. Dan setelah perkenalan, kami akan langsung saja masuk ke dalam menjelaskan analisis yang kami lakukan di dalam strategi pertahanan. Baik, di sini ada strategi pertahanan, di mana kelompok kami memilih 5, 4, dan 1. Formasi 5-4-1 terdiri dari yang pertama kiper dan lini pertahanan yang terdiri dari 3 bek tengah dan 2 bek sayap. Dan untuk lini tengahnya terdiri dari 2 gelandang tengah dan gelandang kanan dan gelandang kiri, dan 1 striker untuk melakukan serangan.
Baik, jadi di sini ada formasi 4-3-3, yaitu dengan 4 back, 3 gelandang dan 3 penyerang. Di sini ada satu defensive midfielder yang tugasnya untuk membantu bertahan dan menutup ruang serangan lawan, dan juga 2 central midfielder yang gunanya untuk membantu serangan dan mengalirkan bola ke depan agar penyerang dapat mudah mencetak gol. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada formasi menyerang kami yang formasinya itu 3-5-2. Nah, jadi sini ada 3 back, 3 gelandang tengah dan 2 gelandang sayap dan 2 striker. Nah, jadi sini tugas dari gelandang sayap ini adalah melakukan penetrasi di sisi sayap. Dan 3 gelandang ini juga untuk menyuplai bola entah itu ke sayap atau ke depan. Nah, jadi dengan strategi ini kita akan menang jumlah di lapangan lawan karena kita memiliki 3 gelandang tengah dan 2 gelandang sayap dan 2 striker untuk mencetak gol. Baik, itulah hasil analisa kami terhadap formasi bertahan dan formasi menyerang. Kami tutup untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Ya, kasih aplaus dulu teman-temannya yang sudah tampil. Hasil analisis dari pola penyerangan yang dipilih. Jadi menggunakan formasi 3-5-2 di mana ada 3 pemain bertahan, lalu dibantu 5 pemain tengah ya, yang wing kiri dan wing kanannya juga ikut aktif membantu serangan, dan 2 striker. Ini hasil analisis pola penyerangan yang mereka pilih ya. Lalu selanjutnya untuk pola pertahanan mereka memilih formasi 4-3-3 di mana ada 1 pemain bertahan atau gelandang bertahan seperti tadi yang dijelaskan oleh Gus Budi, bagus sekali untuk membantu pertahanan ya. Jadi 4-3-3 bagus juga. Pemilihan bahan-bahannya hampir sama dengan yang lain, menggunakan barang bekas ya dan kertas karton. Dari beberapa pemilihan pola penyerangan dan pertahanan sudah bagus, sudah mulai memahami lagi, tapi perlu juga ditingkatkan lagi ya tentang pemahaman pola penyerangan dan pertahanan. Ya, itu untuk hasil presentasi. Lalu untuk pemilihan bahan baku juga terima kasih sudah tidak menggunakan styrofoam karena kita tahu styrofoam sekarang sudah kalau bisa dikurangi penggunaannya. Aplaus untuk kita semua dulu ya. Baik, karena tadi kita sudah lama duduk, jadi saya tidak lagi melakukan pendinginan. Sekarang di penutup ini saya akan memberikan kuis. Ya, kuis nanti berupa Google Form saya akan kirim di grup WA. Bagaimana melihat perkembangan kalian setelah mempelajari atau banyak menganalisis tentang pola pertahanan dan penyerangan ya untuk materi sepak bola ini. Saya akan kirim di grup, silakan dikerjakan. Untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke materi kebugaran jasmani. Sama, saya akan share materinya di grup WA. Kita akan tutup dengan doa. Silakan ketua kelas. Ya, saya tutup hari ini dengan selamat pagi.